Bab 756. Luming mengangguk kepada Ruan Tingting sebagai bentuk sapaan. Kong Jin kemudian menyampaikan bahwa ia baru saja tiba bersama dua temannya dan mereka belum memiliki tempat untuk menginap. Ia berharap Ruan Tingting mengizinkan mereka tinggal sementara di sekte Pedang Angin. Ruan Tingting menanggapi dengan menanyakan mengapa mereka tidak menginap di penginapan yang tersedia di kota. Kong Jin menjelaskan bahwa penginapan memang ada, tetapi tidak nyaman untuk berlatih. Menurutnya, tempat tinggal Ruan Tingting jauh lebih baik. Ia juga menyebutkan bahwa kedua temannya adalah jenius, sehingga mereka bisa saling bertukar pengalaman dan berdiskusi mengenai seni bela diri. Sementara itu Luming di dalam hati merasa geli. Ia tahu bahwa si gendut sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan agar bisa lebih dekat dengan Ruan Tingting. Luming sengaja mengungkit sesuatu dengan nada panjang yang membuat Kong Jin langsung panik dan buru-buru mengalihkan pembicaraan. Ruan Tingting sempat berpikir sejenak sebelum akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Halaman tempat tinggalnya cukup luas, sehingga tidak menjadi masalah jika ditambah 3 orang lagi. Namun ia memperingatkan Kong Jin agar tidak membuat masalah. Kong Jin segera bersumpah dengan penuh semangat bahwa ia tidak akan menimbulkan keributan. Luming hanya menggelengkan kepala melihat tingkahnya. Namun memiliki tempat tinggal pribadi tentu jauh lebih baik dibandingkan menginap di penginapan, sehingga ia tidak menolak tawaran itu. Setelah itu mereka bertiga mengikuti Ruan Tingting keluar dari kota perkumpulan agung dan terbang menuju arah barat. Sekitar 10.000 mil dari kota terdapat sebuah pegunungan besar. Energi spiritual langit dan bumi di wilayah itu jauh lebih padat dibandingkan dengan yang ada di kota perkumpulan agung. Di puncak pegunungan berdiri banyak istana dan halaman luas. Tempat itu adalah markas sekte Pedang Angin, sekte tempat Ruan Tingting berlatih. Sekte Pedang Angin hanyalah kekuatan kecil di wilayah 9 naga. Jumlah pendekar tingkat samudra spiritual di sekte tersebut tidak lebih dari 10 orang, dan kultivasi tertinggi hanya mencapai tingkat ketiga dari alam samudra spiritual. Di wilayah Tianxuan, kekuatan seperti ini sudah cukup untuk menjadi penguasa yang tak tertandingi. Namun di 9 naga, kekuatan seperti itu hanya tergolong sekte kecil. Meskipun begitu, menurut penjelasan Ruan Tingting, di antara belasan sekte yang berada di sekitar kota perkumpulan agung, sekte Pedang Angin masih termasuk salah satu yang terkuat. Dengan Ruan Tingting memimpin jalan, para murid sekte tidak menghentikan mereka. Mereka langsung memasuki wilayah sekte Pedang Angin dan tiba di halaman tempat tinggal Ruan Tingting. Di halaman itu terdapat 5 kamar sehingga cukup untuk menampung beberapa orang sekaligus. Ruan Tingting kemudian menjelaskan bahwa mulai saat itu mereka boleh tinggal di tempat tersebut. Namun ia memperingatkan agar mereka tidak berkeliaran di sekitar sekte Pedang Angin. Di dalam sekte terdapat beberapa area terlarang yang bahkan tidak berani ia masuki. Jika seseorang tertangkap memasuki tempat itu tanpa izin, hukumannya akan sangat berat. Luming tersenyum dan menyatakan bahwa mereka memahami peringatan tersebut. Sejak saat itu, Luming, Kong Jin, dan Xianian King tinggal di halaman tersebut. Wilayah 9 naga terlalu luas dan memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu Luming ingin terlebih dahulu memahami situasi di tempat ini sebelum mengambil langkah selanjutnya. Dalam 2 hari berikutnya, Luming mulai mendapatkan gambaran umum mengenai kekuatan yang ada di wilayah tersebut. Di pusat wilayah 9 naga terdapat tempat di mana 3 urat naga besar bertemu. Di sanalah Kaisar Bela Diri, Di Yi dan para petinggi Istana Ilahi Langit Kaisar tinggal. Di sekelilingnya terdapat 6 urat naga lain yang dikuasai oleh 6 keluarga kuno besar. Di sekitar ke-6 urat naga tersebut tersebar berbagai kekuatan yang jumlahnya tidak terhitung. Tempat-tempat suci untuk kultivasi pada dasarnya berada di atas 9 urat naga tersebut. Namun tidak mudah bagi seseorang untuk dapat berlatih di tempat suci itu. Biasanya seseorang harus direkomendasikan oleh istana-istana wilayah atau oleh kekuatan besar yang berada di 9 naga. Dari informasi itu Luming menyadari bahwa untuk dapat masuk ke tempat-tempat suci tersebut bukanlah perkara mudah. Pada hari ketiga, keributan tiba-tiba terdengar dari luar. Luming keluar dari kamarnya untuk melihat apa yang terjadi. Di pintu masuk halaman, seorang pemuda berjalan masuk dengan sikap angkuh seolah-olah tempat itu adalah miliknya. Ruan Tingting berdiri di depannya dan dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah halaman miliknya, serta menuntut agar pemuda tersebut segera pergi. Namun pemuda bernama Suluo itu menanggapi dengan sikap dingin. Ia mengingatkan bahwa halaman tersebut berada di dalam wilayah sekte Pedang Angin. Menurutnya Ruan Tingting telah melakukan kesalahan karena membawa orang luar untuk tinggal di sana. Ruan Tingting segera membalas bahwa mereka adalah tamunya
dan ia berhak mengizinkan mereka tinggal beberapa hari di halamannya sendiri. Sebaliknya, ia justru menuduh Suluo bersalah karena masuk tanpa izin. Suluo kemudian melontarkan kata-kata yang sangat menghina. Mendengar itu, Kong Jin tidak dapat menahan diri lagi. Ia berjalan maju sambil memanggul kapak perangnya dan menatap Suluo dengan ekspresi tidak bersahabat. Suluo pun langsung memancarkan aura kekuatannya. Aura itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang raja tingkat puncak. Pada saat yang sama, aura kuat juga meledak dari tubuh Ruan Tingting. Ia ternyata juga seorang raja tingkat puncak. Ia melangkah maju dan berdiri di depan Kong Jin untuk menahan tekanan dari Suluo. Di wilayah seperti Sembilan Naga, mencapai tingkat raja puncak sebenarnya tidak terlalu sulit selama seseorang memiliki bakat yang cukup dan didukung oleh sumber daya yang besar. Namun kebanyakan dari mereka hanyalah raja puncak biasa yang tidak memiliki kekuatan tempur luar biasa, sehingga tidak dapat masuk dalam daftar 1000 talenta teratas. Suluo merasa sangat tidak senang melihat Ruan Tingting membela orang luar. Ruan Tingting tetap bersikap dingin dan menyuruhnya pergi. Akhirnya Suluo menatap Kong Jin serta Luming dan Xie Nianqing dengan pandangan tajam sebelum pergi meninggalkan tempat itu. Ia tampak cukup berhati-hati terhadap Ruan Tingting. Setelah Suluo pergi, Kong Jin masih terlihat kesal dan mengatakan bahwa seandainya tidak dicegah, ia pasti sudah merobek mulut orang itu. Ruan Tingting justru menegurnya dengan keras. Menurutnya Kong Jin terlalu ceroboh dan tidak kompeten, sementara Suluo adalah raja tingkat puncak yang kuat. Jika bertarung, Kong Jin mungkin akan dipukuli hingga setengah mati. Ia juga memperingatkan Luming dan Xie Nianqing agar tidak berkeliaran di sekitar sekte pedang angin jika ia tidak berada di sana. Menurutnya Suluo adalah orang yang sangat picik dan mungkin akan mencari masalah jika melihat mereka. Melihat keseriusan Ruan Tingting, Luming hanya terdiam. Ia merasa lucu karena di mata Ruan Tingting mereka tampak seperti orang yang sama sekali tidak mampu menghadapi Suluo. Hal itu kemungkinan besar disebabkan oleh kesan buruk yang ditinggalkan Kong Jin. Kong Jin kemudian bertanya mengapa Suluo selalu menargetkan Ruan Tingting. Ruan Tingting menjelaskan bahwa Suluo pernah mencoba mendekatinya di masa lalu tetapi ia menolak. Sejak saat itu Suluo selalu mencari kesempatan untuk mempersulitnya. Kong Jin segera mencibir dan menyatakan bahwa Suluo seperti seekor kodok yang bermimpi memakan daging angsa. Ia bahkan dengan percaya diri menyatakan bahwa pasangan yang pantas bagi Ruan Tingting adalah pahlawan tampan seperti dirinya. Ruan Tingting menanggapinya dengan tatapan tajam yang penuh ejekan. Tidak lama kemudian ia mengatakan bahwa ia memiliki urusan yang harus diselesaikan di luar sekte. Sebelum pergi, ia kembali mengingatkan mereka agar tidak berkeliaran di wilayah sekte. Setelah memberi peringatan itu, Ruan Tingting segera pergi meninggalkan halaman. Setelah kepergian Ruan Tingting, Luming bertanya kepada Kong Jin, apakah ia pernah menunjukkan kekuatan kultivasinya kepada wanita itu. Kong Jin menjelaskan bahwa ia belum pernah melakukannya. Ia awalnya ingin menaklukkan hati Ruan Tingting hanya dengan pesonanya sendiri tanpa mengandalkan kekuatan. Ia kemudian menatap Luming dan Xie Nianqing dengan penuh harap, seolah meminta pendapat mereka. Xie Nianqing hanya menyatakan bahwa sikap itu sangat tidak tahu malu sebelum kembali ke kamarnya untuk berlatih. Luming menepuk bahu Kong Jin dan menyarankan agar ia menggunakan kekuatan kultivasinya saja jika benar-benar ingin menaklukkan hati Ruan Tingting. Setelah mengatakan itu, Luming berbalik dan masuk kembali ke dalam kamar. Kong Jin yang tertinggal di halaman hanya bisa berdiri sambil berteriak kebingungan, berusaha meminta penjelasan atas sikap kedua temannya. Bab 757. Waktu berlalu dengan cepat dan 2 hari pun terlewati. Di dalam ruangan, Luming duduk bersila. Di antara alisnya tampak nyala api hijau yang terus berdenyut dan bergetar. Luming mengerahkan seluruh kekuatan pikirannya dan memasuki keadaan meditasi yang mendalam. Api hijau itu berkelap-kelip beberapa saat sebelum perlahan menyusut dan menghilang. Tidak lama kemudian muncul jenis api lain di antara alisnya, yaitu api berwarna biru. Api energi mental berwarna biru itu menandakan bahwa Dao Prasasti milik Luming telah mencapai tingkat ke-6. Luming memperlihatkan senyum tipis. Dalam penglihatan batinnya, di lautan kesadarannya tampak sebuah lampu spiritual yang bersinar dengan api biru yang indah. Dao Prasasti miliknya sebenarnya sudah lama mencapai batas tingkat ke-5. Setelah periode kultivasi ini, akhirnya ia berhasil menembus batas tersebut dan mencapai tingkat ke-6. Seorang pengukir prasasti tingkat 6 setara dengan seorang kultivator alam samudra spiritual. Setelah mencapai tingkat itu, Luming segera mengarahkan energi mentalnya kepada segel yang ditinggalkan oleh Lian Chang.
segel tersebut tidak lagi sulit dibuka. Ketika Dao Prasasti masih berada di tingkat kelima, segel itu tidak dapat ditembus. Namun setelah mencapai tingkat keenam, segel itu dapat dibuka dengan mudah. Di dalamnya tersimpan seluruh pengalaman serta pemahaman seorang alkemis tingkat 6 yang ditinggalkan oleh Lian Chang. Lu Ming merasa seolah memperoleh harta karun yang luar biasa. Ia segera mulai mempelajari dan memahaminya dengan penuh kesungguhan. 2 hari kembali berlalu dengan cepat. Pada hari itu Ruan Tingting datang menemui Lu Ming, Kong Jin, dan Xie Nianqing. Ia menyampaikan bahwa mereka akan tinggal di tempat itu selama beberapa hari lagi karena ia harus pergi keluar untuk menjalankan sebuah tugas. Kong Jin segera menanyakan tujuan perjalanan tersebut. Ruan Tingting menjelaskan bahwa ia harus menyelesaikan sebuah misi yang diberikan oleh sektenya dan mungkin akan memerlukan beberapa hari. Mendengar kata misi, Kong Jin langsung tertarik dan menyatakan keinginannya untuk ikut serta. Ia kemudian menoleh kepada Lu Ming dan Xie Nianqing untuk menanyakan apakah mereka juga ingin ikut. Lu Ming menyetujuinya. Ia memang sudah berada di tempat itu selama beberapa hari dan ingin keluar untuk melihat keadaan sekitar agar lebih memahami wilayah 9 naga. Ruan Tingting sempat mengingatkan bahwa misi tersebut memiliki tingkat bahaya tertentu. Namun Kong Jin justru menyatakan bahwa jika ada bahaya, maka ia akan melindungi Ruan Tingting. Ruan Tingting berpikir sejenak sebelum akhirnya mengizinkan mereka ikut. Ia menegaskan bahwa mereka tidak boleh bertindak sembarangan dan harus tetap berada di dekatnya selama perjalanan. Kong Jin segera menyetujui dengan penuh semangat. Lu Ming dan Xie Nianqing tidak banyak bicara dan hanya mengikuti Ruan Tingting meninggalkan sekte pedang angin. Mereka kemudian menuju keluar kota perkumpulan agung. Misi mereka kali ini adalah memburu seekor monster iblis tingkat 5 puncak bernama Kalajengking Iblis Hitam. Monster itu berada di rawa gelap yang terletak lebih dari 300.000 li dari kota perkumpulan agung. Menurut penjelasan Ruan Tingting, rawa gelap dipenuhi berbagai makhluk beracun dan merupakan tempat yang sangat berbahaya. Karena itu, ia juga mengundang beberapa sahabatnya untuk bergabung dalam misi ini. Sahabat-sahabat tersebut berasal dari kekuatan lain di sekitar wilayah itu. Di luar kota perkumpulan agung, Lu Ming dan rombongan bertemu dengan 2 orang lainnya, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu sangat cantik dan usianya hampir sama dengan Ruan Tingting. Pria yang bersamanya juga memiliki penampilan yang cukup tampan. Melalui perkenalan Ruan Tingting, Lu Ming mengetahui bahwa wanita tersebut bernama Qiao Xuan. Ia adalah murid dari Sekte Awan Laut, salah satu sekte yang berada di sekitar kota perkumpulan agung. Pria itu bernama Shikai dan berasal dari keluarga Shi, yang juga merupakan salah satu kekuatan di kota perkumpulan agung. Qiao Xuan menatap Lu Ming, Xie Nianqing, dan Kong Jin dengan rasa ingin tahu. Kong Jin segera menyambutnya dengan penuh semangat. Matanya yang kecil bahkan terus menatap Qiao Xuan dari atas hingga bawah dengan tatapan yang berbinar. Melihat tingkahnya, Xie Nianqing berbisik kepada Lu Ming bahwa si gendut benar-benar memiliki sifat yang sama dengannya. Lu Ming langsung menunjukkan ekspresi tidak puas. Ia merasa difitnah karena tidak pernah memiliki kebiasaan memandang setiap wanita cantik seperti yang dilakukan Kong Jin. Ruan Tingting menatap Kong Jin dengan tajam lalu mengabaikannya. Ia kemudian memperkenalkan Lu Ming dan Xie Nianqing kepada Qiao Xuan. Ketika mendengar nama Lu Ming, mata Qiao Xuan tiba-tiba bersinar. Ruan Tingting menanyakan apakah Qiao Xuan mengenal Lu Ming. Qiao Xuan menjelaskan bahwa ia sebenarnya tidak mengenalnya secara langsung, tetapi nama itu terasa sangat familiar seolah pernah ia dengar sebelumnya. Ruan Tingting menganggap hal itu mungkin hanya kebetulan karena banyak orang di dunia yang memiliki nama yang sama. Qiao Xuan pun mengangguk dan tidak memikirkannya lagi. Setelah itu rombongan tersebut terbang menuju arah rawa gelap. Tidak lama kemudian mereka telah menempuh jarak sekitar 300.000 li. Di depan mereka terbentang wilayah rawa gelap yang luas. Ruan Tingting kembali mengingatkan semua orang agar berhati-hati dan tidak terpisah dari kelompok. Lu Ming hanya tersenyum pahit dalam hati. Ia menyadari bahwa Ruan Tingting sebenarnya memiliki hati yang baik, tetapi sikapnya juga terlihat agak polos. Semua orang kemudian memasuki rawa dengan hati-hati. Tidak lama setelah masuk, banyak serangga beracun menyerang mereka. Namun tingkat makhluk-makhluk itu tidak tinggi sehingga dengan mudah dibunuh oleh Ruan Tingting dan yang lainnya. Qiao Xuan dan Shikai ternyata juga merupakan raja tingkat puncak. Rawa gelap sangat luas. Rombongan itu terus bergerak maju hingga puluhan ribu mil. Akhirnya mereka semakin mendekati sarang Kalajengking Iblis Hitam, sehingga semua orang menjadi lebih waspada.
Di sebuah rawa mereka menemukan seekor kalajengking raksasa berwarna hitam pekat. Tubuhnya tampak seperti terbuat dari baja. Itulah target mereka, kalajengking iblis hitam. Ruan Tingting segera menyerang. Cahaya pedang biru menyapu ke arah kalajengking tersebut. Kalajengking itu mengeluarkan suara melengking dan ekornya menusuk ke arah Ruan Tingting seperti kilatan petir hitam. Benturan logam terdengar ketika serangan keduanya bertabrakan. Cahaya pedang Ruan Tingting terhenti dan tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah. Qiao Xuan dan Shikai segera bergabung dalam pertempuran. Qiao Xuan menggunakan cambuk lembut sementara Shikai menggunakan palu besar. Bersama Ruan Tingting mereka terus menyerang kalajengking iblis hitam. Meskipun monster itu kuat, ia tetap tidak mampu menghadapi serangan gabungan 3 pendekar dengan tingkat yang sama. Tidak lama kemudian cangkang hitamnya terbelah oleh pedang panjang Ruan Tingting, dan darah hitam mulai mengalir keluar. Selama pertempuran itu Lu Ming, Kong Jin, dan Xian Yanqing tidak ikut campur. Ketika menyadari bahwa ia tidak mampu menang, kalajengking iblis hitam segera berbalik dan melarikan diri melintasi rawa. Ruan Tingting dan 2 rekannya langsung mengejarnya. Lu Ming kemudian mengajak Kong Jin dan Xian Yanqing untuk mengikuti dari belakang. Dalam waktu singkat mereka telah mengejar hingga ribuan mil. Ketika kalajengking iblis hitam mencapai sebuah gundukan tanah, tiba-tiba cahaya menyala dari gundukan itu dan membentuk pedang cahaya yang tajam. Pedang cahaya tersebut langsung menebas kalajengking iblis hitam di udara hingga tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Ruan Tingting dan yang lainnya sangat terkejut sehingga mereka berhenti di tempat. Lu Ming mengamati kejadian itu dengan tenang. Ia menyadari bahwa cahaya tersebut berasal dari sebuah formasi. Bab 758 Qiao Xuan dengan cermat memeriksa gundukan tanah di depan mereka. Setelah mengamatinya beberapa saat, ia menyadari bahwa terdapat formasi yang tersembunyi di tempat itu. Shikai mendengar penjelasan tersebut dan matanya langsung bersinar. Ia mulai menduga bahwa kemungkinan besar tempat ini merupakan gua tempat tinggal seorang ahli senior yang telah lama meninggal. Ruan Tingting segera menyimpan bangkai kalajengking iblis hitam ke dalam cincin penyimpanannya, lalu ikut mengamati gundukan tersebut. Ia memperhatikan bahwa tempat itu telah tertutup rumput liar dan tampak sudah lama tidak dihuni siapapun. Dalam pikirannya muncul dugaan bahwa tempat ini mungkin merupakan gua peninggalan seorang ahli senior yang telah lama wafat, meninggalkan berbagai warisan kultivasi. Qiao Xuan dan Shikai semakin bersemangat mendengar kemungkinan tersebut. Wilayah 9 Naga telah melahirkan banyak tokoh kuat sepanjang sejarahnya. Beberapa di antara mereka tidak memiliki keturunan, dan ketika meninggal dunia mereka meninggalkan gua tempat tinggal beserta berbagai peninggalan berharga. Jika seseorang cukup beruntung menemukannya, itu akan menjadi peluang yang sangat besar. Muncul kemungkinan bahwa mereka secara tidak sengaja menemukan kesempatan seperti itu. Namun kegembiraan mereka segera berubah menjadi kekhawatiran. Ruan Tingting menyadari bahwa formasi yang melindungi tempat itu cukup kuat. Jika mereka tidak dapat membukanya sendiri dan harus melaporkannya kepada para tetua sekte, maka mereka hampir pasti tidak akan mendapatkan bagian dari harta tersebut. Qiao Xuan menghela napas. Ia mengakui bahwa meskipun sedikit memahami Dao Prasasti, kemampuannya tidak cukup untuk menembus formasi tersebut. Ketiganya saling memandang dengan perasaan ragu. Mereka tidak ingin melepaskan kesempatan langka seperti itu begitu saja, tetapi mereka juga tidak tahu bagaimana cara membuka formasi tersebut. Pada saat itulah Lu Ming melangkah maju sambil tersenyum ringan dan menyatakan bahwa ia memahami sedikit mengenai Dao Prasasti dan ingin mencoba memecahkannya. Ruan Tingting menatapnya dengan terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Lu Ming memiliki pengetahuan tentang Dao Prasasti. Lu Ming mengangguk lalu mulai mengamati gundukan tersebut dengan serius. Ia segera menyimpulkan bahwa pemilik tempat itu kemungkinan adalah seorang alkemis tingkat 6 yang telah membangun formasi tingkat 6 untuk melindungi gua tempat tinggalnya. Mendengar penjelasan itu, Ruan Tingting hampir menanyakan bagaimana mereka bisa menembus formasi tersebut. Namun sebelum ia menyelesaikan ucapannya, ia terdiam karena melihat pemandangan yang mengejutkan. Ujung jari Lu Ming bergerak cepat di udara. Dalam waktu singkat, rune-rune prasasti yang sangat padat muncul di sekelilingnya lalu terbang menuju gundukan tanah. Kecepatan Lu Ming dalam membentuk prasasti membuat Ruan Tingting, Qiao Xuan, dan Shikai benar-benar tercengang. Dengan sekali gerakan tangan, ratusan prasasti muncul seolah terbentuk dalam sekejap. Cahaya terang tiba-tiba muncul dari gundukan tanah. Berbagai prasasti misterius muncul di permukaan formasi dan saling bertabrakan.
Tidak lama kemudian terdengar beberapa dentuman keras. Sesaat kemudian gundukan tanah itu terbelah menjadi dua bagian dan sebuah lorong gelap muncul di tengahnya. Ruan Tingting dan yang lainnya berdiri terpaku beberapa saat sebelum akhirnya menyadari bahwa formasi tersebut benar-benar telah terbuka. Ruan Tingting memandang Lu Ming dengan mata terbelalak. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa dao prasasti Lu Ming begitu dalam dan selama ini ia sama sekali tidak mengetahuinya. Sementara itu Kong Jin merasa sangat kesal dalam hatinya. Ia merasa bahwa semua perhatian kini tertuju kepada Lu Ming sehingga dirinya sama sekali tidak terlihat menonjol. Lu Ming hanya tersenyum ringan dan mengajak semua orang segera masuk ke dalam lorong. Ruan Tingting dan yang lainnya segera menyetujui. Mereka berenam lalu berjalan menuju lorong yang baru terbuka itu. Lorong tersebut cukup panjang. Setelah berjalan beberapa ribu meter, bagian depan tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan sebuah ruang bawah tanah yang cukup luas. Ruang itu jelas merupakan ruangan rahasia yang digali secara sengaja oleh manusia. Di tengah ruangan terdapat sebuah kerangka yang duduk bersila. Di jari kerangka itu terdapat sebuah cincin penyimpanan. Melihat pemandangan itu, mata Ruan Tingting langsung bersinar. Ia yakin bahwa tempat ini benar-benar merupakan gua peninggalan seorang ahli senior yang telah lama meninggal. Qiao Xuan dan Shikai juga memperlihatkan ekspresi gembira. Seorang ahli alam samudra roh yang mampu membangun formasi tingkat 6 pasti meninggalkan banyak harta berharga di dalam cincin penyimpanan tersebut. Bagi para raja tingkat puncak seperti mereka, godaan itu sangat besar. Qiao Xuan kemudian mengusulkan agar harta tersebut dibagi rata di antara 6 orang yang berada di tempat itu. Namun Ruan Tingting segera menyatakan bahwa usulan tersebut tidak sepenuhnya adil. Menurutnya jika Lu Ming tidak membuka formasi tadi, mereka tidak akan pernah bisa memasuki tempat ini. Oleh karena itu Lu Ming seharusnya mendapatkan bagian yang lebih besar. Qiao Xuan mengangguk setuju. Namun Shikai tiba-tiba mengemukakan pendapat lain. Ia menyatakan bahwa Lu Ming memang pantas mendapatkan bagian lebih besar. Tetapi menurutnya, Kong Jin dan Xian Yanqing tidak melakukan apapun sehingga tidak pantas jika mereka mendapatkan bagian yang sama. Mendengar perkataan itu, Kong Jin langsung merasa tidak senang. Pada saat suasana mulai memanas, tiba-tiba terdengar tawa dingin dari arah lorong. 2 orang pria tua berpakaian hijau berjalan masuk dari lorong tersebut. Melihat mereka, wajah Ruan Tingting, Qiao Xuan, dan Shikai langsung berubah drastis. Ketika mereka melihat pakaian yang dikenakan kedua pria tua itu, ekspresi mereka menjadi semakin buruk. Qiao Xuan segera mengenali identitas mereka sebagai anggota keluarga Miao. Salah satu pria tua itu tertawa dan mengakui bahwa mereka memang berasal dari keluarga Miao. Ia bahkan mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka sudah lama menemukan gua ini. Namun karena formasi di luar cukup rumit, mereka masih memikirkan cara untuk membukanya. Ia tidak menyangka bahwa formasi tersebut justru berhasil dibuka oleh kelompok Lu Ming. Menurutnya hal itu benar-benar merupakan bantuan dari langit. Shikai mencoba membantah dengan menyatakan bahwa tidak ada bukti bahwa keluarga Miao menemukan tempat ini lebih dulu. Ia menegaskan bahwa merekalah yang membuka gua tersebut, sehingga harta di dalamnya seharusnya menjadi milik mereka. Namun salah satu pria tua itu hanya mencibir dingin. Aura kuat tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Aura itu luas dan menekan seperti lautan yang dalam. Shikai langsung menyadari bahwa lawannya adalah seorang ahli alam samudra spiritual. Wajah Shikai menjadi pucat, begitu pula Ruan Tingting dan Qiao Xuan. Menyadari bahwa situasi tidak menguntungkan, Ruan Tingting segera mengambil keputusan tegas. Ia menyatakan bahwa jika gua tersebut memang ditemukan lebih dulu oleh keluarga Miao, maka mereka bersedia pergi tanpa mengambil apapun. Namun pria tua itu tertawa dingin dan menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan siapapun pergi begitu saja. Salah satu pria tua bergerak dan berdiri di depan lorong keluar, menghalangi jalan mereka. Pria tua lainnya memandang Xian Yanqing, Qiao Xuan, dan Ruan Tingting dengan tatapan serakah. Ia menyatakan bahwa hari ini mereka benar-benar beruntung karena menemukan 3 gadis muda yang sangat cantik. Ia bahkan menyarankan agar mereka membagi ketiga gadis itu di antara mereka. Pria tua yang berdiri di lorong menunjuk Xian Yanqing dan menyatakan keinginannya untuk mengambil gadis tersebut, sementara 2 gadis lainnya diserahkan kepada rekannya. Pria tua yang lain hanya mencibir dan mengatakan bahwa rekannya memang pandai memilih. Mendengar percakapan itu, wajah Ruan Tingting dan Qiao Xuan menjadi sangat pucat. Qiao Xuan dengan suara gemetar menyatakan bahwa ayahnya adalah pemimpin sekte awan laut dan memohon agar mereka diizinkan pergi. Namun pria tua itu justru tertawa lebih keras.
Ia bahkan merasa bahwa mempermainkan putri pemimpin sekte akan membuat semuanya semakin menarik. Ruan Tingting dan yang lainnya mulai merasa putus asa. Keluarga Miao bukanlah kekuatan yang berada di sekitar kota perkumpulan agung. Keluarga itu berlokasi di salah satu urat naga. Kekuatan yang dapat berdiri di wilayah urat naga jauh lebih kuat dibandingkan kekuatan-kekuatan di sekitar kota perkumpulan agung. Karena itu keluarga Miao sama sekali tidak memandang tinggi sekte-sekte kecil di wilayah tersebut. Bab 759. Kong Jin tiba-tiba mengirimkan transmisi suara kepada Lu Ming dan Xian Yanqing. Ia meminta agar kali ini mereka tidak ikut campur dan membiarkannya menangani situasi tersebut sendiri. Lu Ming merasa sedikit terkejut mendengar hal itu. Sementara itu mata Xian Yanqing berkilat dingin, tetapi ia tetap diam. Pada saat berikutnya Kong Jin melangkah maju dan menatap kedua pria tua dari keluarga Miao dengan ekspresi dingin. Ia memerintahkan mereka berlutut dan meminta maaf kepada para gadis di tempat itu. Ia bahkan menyatakan bahwa jika mereka melakukan hal itu, ia mungkin akan mempertimbangkan untuk memberi hukuman yang lebih ringan. Ucapan yang tiba-tiba itu membuat Ruan Tingting, Xiao Xuan dan Shi Kai terkejut. Salah satu pria tua langsung menunjukkan wajah muram. Ia tidak percaya bahwa seorang pemuda gemuk berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Namun Kong Jin tetap berdiri dengan sikap dingin dan kembali menegaskan perintahnya agar kedua pria tua itu berlutut dan mengakui kesalahan mereka. Lu Ming hanya tersenyum tipis tanpa melangkah maju. Ia memahami bahwa Kong Jin ingin menunjukkan kemampuannya di depan para wanita, sehingga ia memilih membiarkannya. Dalam hati Lu Ming bahkan sudah memastikan bahwa kedua tetua keluarga Miao itu tidak akan selamat hari ini. Xian Yanqing hanya mendengus pelan dan tetap tidak bergerak. Ruan Tingting yang berada di sisi Kong Jin merasa wajahnya menjadi pucat. Ia tidak mengira Kong Jin akan berbicara dengan begitu sembrono di hadapan ahli alam samudera spiritual. Dalam pandangannya Kong Jin hanya sedang membual tanpa mengetahui bahaya yang sebenarnya. Namun Kong Jin tetap berdiri tegak dengan penuh percaya diri. Ia menyatakan bahwa selama dirinya ada di sana, tidak seorang pun akan mampu melukai Ruan Tingting. Ia bahkan mengatakan bahwa menundukkan kedua pria tua itu hanya membutuhkan satu tangan saja. Bagi Kong Jin itu bukanlah kesombongan. Kedua tetua keluarga Miao tersebut berada pada puncak tingkat pertama alam samudera spiritual, dan baginya kekuatan seperti itu memang dapat ditundukkan dengan mudah. Namun Ruan Tingting, Xiao Xuan dan Shi Kai sama sekali tidak mengetahui hal itu. Mereka mengira Kong Jin hanya sedang menyombongkan diri, sehingga dalam hati mereka telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka bahkan sudah memutuskan bahwa jika keadaan benar-benar buruk, mereka lebih memilih mati daripada jatuh ke tangan kedua pria tua tersebut. Salah satu pria tua akhirnya tidak mampu menahan amarahnya. Dengan wajah penuh kebencian ia langsung menyerang Kong Jin. Gerakannya sangat cepat, seperti kilatan cahaya. Tekanan kuat menyebar dari tubuhnya, menekan Ruan Tingting dan yang lainnya hingga mereka merasa seolah-olah sebuah gunung besar menimpa tubuh mereka. Perbedaan kekuatan antara raja tingkat puncak biasa dan ahli alam samudera spiritual tingkat pertama memang sangat besar. Namun tepat pada saat serangan itu tiba, Kong Jin mengulurkan tangannya dan dengan santai menangkap pergelangan tangan pria tua tersebut. Terdengar suara patahan tulang yang keras. Pergelangan tangan pria tua itu langsung patah, disertai jeritan kesakitan yang melengking. Pria tua itu mencoba melepaskan diri. Energi sejatinya meledak dan ia menyerang kembali dengan telapak tangan yang lain. Namun Kong Jin hanya mengayunkan lengannya dengan sederhana. Tubuh pria tua itu terlempar seperti karung rusak dan menghantam tanah dengan keras. Tanah di ruang rahasia itu langsung retak membentuk lubang besar. Energi konsep dan energi sejati yang sebelumnya memancar dari tubuh pria tua itu langsung menghilang tanpa jejak. Kong Jin kembali mengayunkan tangannya sekali lagi. Tubuh pria tua itu menghantam tanah untuk kedua kalinya dan membuat lubang lain yang lebih dalam. Bahkan seluruh ruang rahasia mulai bergetar akibat benturan tersebut. Pria tua itu terbaring di dalam lubang dengan tubuh yang hampir tidak dapat bergerak. Ia memuntahkan darah dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan. Dengan kekuatan pada puncak tingkat pertama alam samudera spiritual, ia ternyata sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan Kong Jin. Kong Jin sebelumnya mengatakan bahwa ia dapat menundukkannya dengan satu tangan, dan kenyataannya memang demikian. Sementara itu Ruan Tingting, Xiao Xuan dan Shi Kai sudah terpaku di tempat. Mata mereka terbuka lebar ketika melihat sosok Kong Jin yang tiba-tiba tampak begitu menakutkan. Terutama bagi Ruan Tingting yang telah mengenal Kong Jin cukup lama. Ia tidak pernah melihat Kong Jin benar-benar bertarung sebelumnya.
Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pria gemuk yang tampak malas itu ternyata memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Seorang ahli alam samudera spiritual tingkat pertama di hadapannya ternyata selemah bayi. Kong Jin berdiri tegak dengan dada membusung, berusaha menampilkan sikap yang gagah dan luar biasa. Namun Xian Yanqing hanya menatapnya dengan ekspresi meremehkan, seolah menganggap tingkahnya terlalu dibuat-buat. Lu Ming hanya tersenyum pahit sambil menyentuh hidungnya. Sementara itu pria tua yang tubuhnya hancur di tanah mulai berteriak penuh kebencian. Ia memerintahkan rekannya yang berdiri di lorong untuk segera melarikan diri dan memanggil para ahli keluarga Miao agar datang membalas dendam. Pria tua yang menjaga pintu keluar akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia segera berbalik dan berusaha melarikan diri. Namun begitu ia menoleh, ia mendapati seseorang sudah berdiri di depan lorong keluar. Orang itu adalah Lu Ming. Lu Ming berdiri di sana dengan senyum tipis seolah sudah lama menunggu. Pria tua itu tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Ia segera mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang Lu Ming dengan niat membunuh. Energi sejati dan konsepnya berubah menjadi cahaya pedang tajam yang langsung menebas ke arah Lu Ming. Ia hanya ingin membunuh Lu Ming secepat mungkin lalu melarikan diri sebelum Kong Jin mengejarnya. Namun Lu Ming hanya mengangkat tangannya dan menamparnya dengan santai. Serangan pedang yang dikeluarkan pria tua itu langsung hancur seperti tahu di depan telapak tangan Lu Ming. Semua pertahanan dan kekuatannya seakan berubah menjadi gelembung yang pecah seketika. Telapak tangan Lu Ming kemudian menghantam wajah pria tua itu dengan keras. Tubuh pria tua itu terlempar jauh dan jatuh di depan Kong Jin. Darah menyembur dari mulutnya dan kepalanya terasa berputar. Pria tua yang sebelumnya telah dihajar Kong Jin juga menatap pemandangan itu dengan ekspresi kebingungan. Ruan Tingting, Qiao Xuan, dan Shikai hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mata mereka melebar ketika menatap Lu Ming lalu melihat pria tua yang baru saja ditampar hingga tidak berdaya. Mereka bahkan menggosok mata mereka sendiri karena merasa seperti sedang bermimpi. Mereka tidak dapat berbicara dengan lancar ketika mencoba memanggil nama Lu Ming. Kedua ahli alam samudera spiritual tingkat pertama yang sangat kuat itu ternyata tidak lebih dari boneka di tangan Lu Ming dan Kong Jin. Pada saat itu mereka tiba-tiba memahami sebuah hal. Orang-orang dengan kemampuan serupa biasanya akan berkumpul bersama. Jika Kong Jin memiliki kekuatan yang mengerikan, maka bagaimana mungkin Lu Ming lemah? Belum lagi Xian Yanqing yang sejak awal tampak begitu tenang. Ketiganya memandang Xian Yanqing yang masih berdiri dengan ekspresi acuh tak acuh dan hati mereka dipenuhi rasa terkejut. Mereka mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya orang-orang ini. Mungkinkah mereka termasuk para jenius yang tercatat dalam daftar 1000 talenta terbaik? Kong Jin kemudian menatap Lu Ming dengan sedikit kesal karena merasa lawannya telah direbut. Lu Ming hanya tersenyum pahit dan menjelaskan bahwa ia bertindak karena khawatir pria tua itu akan melarikan diri. Kong Jin mendengus dengan sombong. Ia merasa bahwa selama dirinya berada di sana, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Setelah itu ia menoleh kepada Ruan Tingting dan menanyakan bagaimana mereka harus menangani kedua pria tua tersebut. Sebelum Ruan Tingting sempat menjawab, Qiao Xuan sudah berbicara dengan tegas. Ia menyatakan bahwa mereka harus membunuh kedua orang itu. Jika tidak, keluarga Miao pasti tidak akan membiarkan mereka pergi setelah mengetahui kejadian ini. Bab 760. Dua lelaki tua dari keluarga Miao memohon ampun tanpa henti. Mereka bersumpah bahwa setelah kembali nanti mereka tidak akan mengatakan apapun kepada siapapun. Mereka bahkan berjanji akan berpura-pura seolah kejadian hari itu tidak pernah terjadi. Permohonan itu disampaikan berulang kali dengan wajah penuh ketakutan. Namun Ruan Tingting tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Wajahnya tetap dingin. Cahaya pedang yang terang memancar dari tangannya dan menebas kedua tetua keluarga Miao itu. Dalam keadaan terpisah oleh Lu Ming dan Kong Jin, kedua lelaki tua itu tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Tubuh mereka langsung tertembus oleh cahaya pedang dan nyawa mereka berakhir di tempat. Setelah semuanya selesai, Ruan Tingting menarik napas dalam-dalam. Tatapannya sempat menyapu ke arah Lu Ming sebelum akhirnya berhenti pada Kong Jin. Ia menyadari bahwa selama ini Kong Jin menyembunyikan kekuatannya. Kong Jin hanya tertawa ringan. Baginya tidak ada yang perlu disembunyikan. Ia hanya tidak pernah ditanya sebelumnya. Qiao Xuan kemudian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lu Ming dan Kong Jin. Tanpa bantuan mereka, keadaan hari itu pasti akan sangat berbahaya. Sebagai bentuk penghargaan, ia mengusulkan agar semua cincin penyimpanan yang ada di tempat itu diberikan kepada Lu Ming dan Kong Jin. Ruan Tingting juga mengangguk setuju.
Shikai sempat merasa sedikit tidak nyaman, tetapi ia tidak memiliki alasan untuk menentang. Semua yang terjadi hari itu memang berkat bantuan Lu Ming dan Kong Jin. Namun Lu Ming justru mengusulkan agar semua harta di tempat itu dibagi secara merata. Menurutnya tempat tersebut ditemukan oleh mereka bersama-sama sehingga tidak adil jika hanya sebagian orang yang mengambil semuanya. Diam-diam Lu Ming menyerap sari darah dari kedua tetua keluarga Miao tanpa diketahui siapapun. Keduanya adalah ahli tingkat pertama alam samudera spiritual. Adapun kerangka di tempat itu diperkirakan semasa hidupnya berada di tingkat ketiga alam samudera spiritual. Bagi Lu Ming yang sudah mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi, hal itu tidak lagi terlalu menggoda. Selain itu, Qiao Xuan dan Shikai merupakan penguasa lokal yang cukup berpengaruh. Walaupun kekuatan mereka tidak terlalu tinggi, menjalin hubungan baik dengan mereka mungkin akan berguna di masa depan. Kong Jin juga setuju dengan usulan Lu Ming. Dengan energi sejatinya ia mengumpulkan beberapa cincin penyimpanan, lalu menyerahkannya kepada Ruan Tingting untuk dihitung. Shikai segera mengucapkan terima kasih dengan wajah penuh kegembiraan. Ruan Tingting dan Qiao Xuan akhirnya tidak menolak. Mereka mulai menghitung seluruh harta yang ditemukan di tempat itu. Setelah selesai, ke-6 orang yang berada di sana membaginya secara merata. Setelah semuanya selesai, Ruan Tingting menyatakan bahwa misi mereka telah berakhir. Ia mengajak semua orang kembali ke kota pertemuan besar dan berjanji akan mentraktir makan besar 2 hari kemudian sebagai tanda terima kasih. Qiao Xuan dan Shikai sangat gembira. Perjalanan kali ini benar-benar membawa keberuntungan besar bagi mereka. Kelompok itu kemudian meninggalkan ruang rahasia di bawah tanah. Sepanjang perjalanan kembali tidak terjadi apapun. Tidak lama kemudian mereka sudah tiba kembali di kota pertemuan besar. Qiao Xuan dan Shikai lebih dahulu berpisah untuk kembali ke faksi masing-masing. Sementara itu Lu Ming, Kong Jin, dan Xian Yanqing kembali ke halaman tempat tinggal bersama Ruan Tingting. Setelah tiba di halaman, Ruan Tingting segera pergi menuju aula misi untuk menyerahkan tugas perburuan kalajengking hantu hitam yang telah diselesaikan. Setelah menyerahkan misi tersebut dan hendak kembali, langkahnya tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Orang yang berdiri di depannya adalah seorang wanita bernama Ye Qing. Wajah wanita itu cukup cantik, tetapi sorot matanya tajam dan penuh kebencian sehingga merusak keindahan wajahnya. Ye Qing datang menyampaikan pesan bahwa pemimpin sekte ingin bertemu dengannya di aula pertemuan. Ruan Tingting sedikit terkejut. Ayah Ye Qing adalah pemimpin sekte pedang angin. Sejak dulu Ye Qing selalu iri kepadanya. Baik dari segi bakat maupun kecantikan, Ruan Tingting selalu lebih unggul sehingga hubungan mereka sangat buruk. Ye Qing segera berbalik dan berjalan pergi dengan senyum dingin di wajahnya. Ruan Tingting merasa firasat buruk muncul di dalam hatinya. Namun karena pemimpin sekte memanggilnya, ia tidak memiliki pilihan selain mengikuti. Tidak lama kemudian mereka tiba di aula pertemuan sekte pedang angin. Di dalam aula itu bukan hanya pemimpin sekte Yefa yang hadir. Beberapa tetua terkuat sekte juga berada di sana. Semuanya adalah ahli yang berada di atas alam samudera spiritual. Di belakang salah satu tetua berdiri seorang pemuda bernama Su Luo. Ayah Su Luo adalah seorang tetua sekte. Pemuda itu menatap Ruan Tingting dengan pandangan dingin. Melihat suasana di dalam aula, firasat buruk di hati Ruan Tingting semakin kuat. Ia kemudian memberi hormat kepada pemimpin sekte dan para tetua. Yefa menyuruhnya berdiri lalu mulai berbicara dengan nada ramah. Ia mengingatkan bahwa keluarga Ruan telah menerima banyak kebaikan dari sekte pedang angin selama beberapa generasi. Sekte juga telah membina Ruan Tingting dengan sepenuh hati. Oleh karena itu sekarang ada satu hal yang berkaitan dengan kebangkitan sekte pedang angin yang membutuhkan bantuannya. Mendengar hal itu, hati Ruan Tingting berdebar. Ia tahu bahwa inti pembicaraan akhirnya akan disampaikan. Ia menyatakan bahwa selama dirinya mampu melakukannya, ia pasti akan berusaha sebaik mungkin. Yefa kemudian menanyakan apakah Ruan Tingting mengetahui tentang 100 gunung yang dihormati. Ruan Tingting langsung terkejut. 100 gunung yang dihormati adalah tempat suci kultivasi yang sangat misterius. Konon terdapat lebih dari 100 ahli alam dewa roh yang meninggalkan jejak dan warisan mereka di sana. Tempat itu biasanya tidak dibuka, dan hanya akan dibuka menjelang pertempuran takdir. Para jenius dari keluarga besar dapat masuk dengan mudah, tetapi bagi kekuatan kecil seperti sekte pedang angin jumlah tempat yang tersedia sangat terbatas. Yefa kemudian menjelaskan bahwa di sekitar 3 kota besar yaitu kota Juhao, kota Juxing, dan kota Jufeng terdapat 36 kekuatan, namun hanya ada 30 tempat untuk memasuki 100 gunung yang dihormati. Hanya 6 kekuatan terkuat yang berhak mendapatkan tempat tersebut.
10 hari kemudian, 36 kekuatan itu akan mengirimkan para ahli terkuat mereka untuk bertanding. 6 kekuatan yang berhasil masuk peringkat teratas akan mendapatkan kesempatan tersebut. Ruan Tingting merasa bingung. Dalam kompetisi seperti itu pasti para ahli tingkat samudera spiritual yang akan bertarung. Dengan tingkat kultivasinya yang masih rendah, ia tidak mengerti bagaimana ia bisa membantu. Yeva kemudian menjelaskan bahwa memang para ahli tingkat samudera spiritual yang akan bertarung. Bahkan leluhur sekte pedang angin juga akan keluar dari pengasingan untuk ikut serta. Namun dengan kekuatan sekte mereka saat ini, sangat sulit bagi sekte pedang angin untuk masuk 6 besar. Karena itu mereka membutuhkan bantuan dari pihak luar. Kesempatan ini sangat penting bagi masa depan sekte. Jika mereka berhasil masuk 6 besar, beberapa jenius sekte pedang angin dapat memasuki 100 gunung yang dihormati dan memperoleh warisan yang akan membantu kebangkitan sekte di masa depan. Ruan Tingting masih tidak memahami apa hubungannya dengan dirinya. Pada akhirnya Yeva mengungkapkan tujuan sebenarnya. Ia menyatakan bahwa 2 tetua dari Gunung Sungai Jernih tertarik kepada Ruan Tingting. Jika Ruan Tingting bersedia menikahi mereka, kedua orang itu akan membantu sekte pedang angin dalam kompetisi tersebut. Dengan bantuan 2 ahli kuat itu, peluang sekte pedang angin untuk masuk 6 besar akan meningkat sangat besar. Ucapan itu seperti petir yang menghantam pikiran Ruan Tingting. Barulah saat itu ia benar-benar memahami rencana Yeva. Pemimpin sekte ingin menggunakan dirinya sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan 2 monster tua dari Gunung Sungai Jernih. Kedua orang itu adalah lelaki tua yang telah hidup lebih dari 1000 tahun. Mereka terkenal ganas, aneh, dan menakutkan di sekitar kota pertemuan besar. Lebih mengerikan lagi, Yeva ingin Ruan Tingting menikahi kedua orang tua itu sekaligus. Ruan Tingting tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi. Ia mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Setelah menarik napas panjang, ia menyatakan penolakannya dengan tegas. Wajah Yeva langsung berkerut, begitu pula beberapa tetua lainnya. Yeva kemudian menekankan kembali bahwa kesempatan ini sangat penting bagi sekte pedang angin. Kedua tetua dari Gunung Sungai Jernih berada pada tingkat keempat dan puncak tingkat ketiga alam samudera spiritual. Dengan bantuan mereka, sekte pedang angin hampir pasti dapat masuk 6 besar. Bahkan jika hanya berada di peringkat ke-6 sekalipun, mereka tetap akan mendapatkan 3 tempat untuk memasuki 100 gunung yang dihormati. Masalah ini menyangkut kebangkitan dan masa depan sekte pedang angin.